Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di channel Lihat Isam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Disayang bos pastinya berkabar kalau untuk kita semuanya guys. Amin. By the way, Lihat Isam Official, terima kasih banyak nih untuk channel Lawang Jati nih yang udah memberikan hadiah kenang-kenangan ini. Semoga channelnya makin berkembang dan sukses bersama ya guys ya. Oke, by the way, hari ini ada salah satu kisah nih guys. Kisah PMI yang kemarin mendahului kita berpulang ya guys ya. Kejadiannya ini di bulan 7. PMI ini meninggal dunia guys, dikarenakan banyak yang beredar dikarenakan biupaso guys. Benar nggak sih? Ini biupaso ya guys ya, dimana ini nih sering kita gunakan untuk bekerja sehari-hari. Bahkan setiap hari kita mencium aroma biupaso ini. Ini bahaya banget ya sebenarnya. Kalian tahu nggak? 99,9 dia ini sangat membunuh bakteri. Bahkan kita ini terlalu menyepelekan ya guys ya, dimana kita kadang menuangkan biupaso asap buang aja gitu. Padahal kalian tahu nggak, satu tetes biupasoy itu aja udah membunuh bakteri guys. Makanya kenapa biupasoy itu kadang kita harus kasih air untuk membunuh, apalagi di tengah covid kayak gini ya guys ya. Nah, bener nggak sih PMI ini meninggal dikarenakan biupasoy? Yuk, gimana sih kisahnya? Semoga kisah ini bisa menjadikan kita lebih berhati-hati dalam bekerja guys ya. Semoga kejadian ini terhindar ya guys ya oleh kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Yuk langsung aja, jangan lupa subscribe, like, dan komentar guys. Oh guys, saya mendapatkan cerita ini dari teman almarhum guys. Saya nggak akan menyebutkan siapa nama almarhum ini karena saya belum mendapatkan izin dari keluarganya guys ya. Hanya saja saya mengambil kisahnya. Saya rasa ini penting untuk kita bersama. Oke, PMI ini datang ke Hong Kong 10 tahun yang lalu, dimana usianya masih 22 tahun waktu itu. Dia bekerja yang terakhir ini di bos yang ada di Satin. Dia mengikuti bos ini selama 8 tahun. Dia ini lajang, belum menikah guys. Dia memiliki kakak dua, yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan, dan adik ya guys ya yang masih sekolah, serta ibu ayahnya sudah meninggal. Nah, termasuknya almarhum ini adalah anak yang berbakti kepada orang tua dan tulang punggung, meskipun dia anak ketiga ya guys ya. Dia ini sayang sekali dengan keluarganya. Dibuktikan saat kakak perempuannya menikah, semua biayanya ditanggung oleh almarhum. Saat kakak laki-lakinya bekerja, dia juga yang mensupport akomodasi, membelikan pakaian, semuanya ini almarhum yang menanggung. Apalagi adiknya ya guys ya, yang masih sekolah. Jangankan itu untuk kakak adiknya, berarti untuk orang tuanya aja almarhum ini rela berkorban. Nah, kalian tahu nggak, sebanyak beban itu kita maklumi kalau almarhum juga memiliki hutang bank ya guys ya. Bahkan almarhum ini memiliki 2 cicilan bank di Hong Kong. Betapa pusingnya beban yang ditanggung almarhum. Tapi keluarga seolah menganggap almarhum ini ya baik-baik aja dan bahagia, dikarenakan gaji seorang PMI adalah 9 juta dari kacamata keluarga guys ya. Tanpa mengeluh, PMI ini menyampingkan kisah hidup pribadinya hanya untuk keluarga. Bahkan PMI ini juga bisa membantu ibunya ya memberesi rumah ya guys ya. Makanya kenapa PMI ini sampai bekerja tahunan di sini. Alhamdulillahnya PMI ini disayang oleh majikannya yang ada di Hong Kong ini. Termasuk majikannya ini yang terakhir nih, itu 8 tahun dia itu ikut di sini. Majikannya ini punya anak 1 dan dia ini bersih-bersih rumah aja. Otomatis selama 10 tahun PMI ini juga menggunakan nih yang namanya biupasoy. Tapi apakah benar biupasoy ini menjadikan yang menjadikan PMI ini meninggal dunia dan tidak tertolong? PMI ini guys nggak pernah mengeluh tentang sakitnya, kondisinya selama di bos. Nah, teman-temannya juga menganggap kalau PMI ini sehat-sehat aja, nggak pernah ngeluh pokoknya PMI ini. Ya baik banget ya berarti ya. PMI ini bekerja ya bekerja aja guys. Nah, dia juga jarang tuh mengeluh tentang masalah pribadinya ke teman-temannya. Kalau libur ya kami ini katanya ya bermain ya layaknya kita makan bersama, ngobrol bersama, itu aja, tanpa ada yang mencurigakan dari PMI ini. Cuma memang dari segi fisik PMI ini ya lemes guys, layu gitu. Tapi ya teman-temannya menganggap kalau PMI ini ya cuma kecapean kerja aja. Dan sama bosnya juga PMI ini nggak mengeluh guys. Sampai tiba akhirnya dimana almarhum ini jatuh di rumah. Jatuh dan majikannya itu kaget kan. Kenapa almarhum ini bisa jatuh? Karena posisinya jatuh dan tengah malam. Akhirnya majikan ini langsung telepon 999. Buat kalian, barangkali kalian
menemukan teman yang pada saat libur tiba-tiba pingsan atau apa, cepat hubungi nomor 999 aja, minta bantuan agar segera dilarikan ke rumah sakit ya guys ya. Akhirnya majikan ini menghubungilah 999 dan dengan cepatnya medis datang, ambulan datang tuh. Akhirnya almarhum ini dibawalah ke rumah sakit. Nah, saat di rumah sakit pihak dokter ini langsung cekatan kan, saat ada seseorang yang pingsan, dokter ini langsung melakukan tes laboratorium apa sih yang menyebabkan pingsan ini. Nah, setelah hasilnya keluar guys, dan almarhum ini sempat tersadar guys, ya tersadar dalam lemas ya guys ya. Tapi keadaannya itu semakin hari semakin ngedrop guys. Dalam dia ini di rumah sakit ini 1,5 bulan guys. Nah, dalam jangka waktu 1,5 bulan itu almarhum ini keadaannya semakin memburuk, yang membuat majikannya itu sebenarnya sakit apa sih, kok dia ini selama ini nggak ngeluh. Akhirnya guys, ada satu hasil pemeriksaan dokter bahwa tidak disangka-sangka, setelah almarhum ini semakin ngedrop dan nggak tertolong guys, meninggal dunia, itu dikarenakan penyakit leukemia atau kanker darah guys, yang sudah akut, dimana leukemia akut ini menyebabkan kematian. Memang leukemia ini tidak ada gejala yang dirasakan selain gejala pada umumnya normal aja guys, seperti demam, kayak lemas, kayak tulang-tulang ini pada sakit. Ya itu kan gejala kita kecapean kerja ya guys ya, boro-boro kita mikir apa dengan penyakit yang berat ya guys ya, yang kita rasain ya lemes gitu, tulang-tulang pada sakit. Dan ternyata sel kanker darah ini dikarenakan terpaparnya zat kimia. Jadi kak, apakah benar karena biupasoy? Tidak hanya biupasoy guys, kalian coba lihat di rumah kalian, selama kalian kerja, kalian menggunakan apa? Salah satunya biupasoy. Ini adalah bahaya, dimana kalian juga kadang menyepelekan tidak menggunakan sautoy atau sarung tangan. Leukemia ini guys adalah sel kanker darah. Sel darah putih itu lebih banyak daripada sel darah merah guys. Makanya kadang ini nih putih, lemas gitu. Jadi almarhum ini meninggal dikarenakan terdapatnya sel darah putih yang lebih banyak daripada sel darah merah, yaitu penyakit leukemia ya guys ya. Dimana leukemia akut ini adalah sebuah perjalanan penyakit yang mematikan guys. Itu prosesnya sangat cepat, apalagi kita tidak mengetahui ya guys ya, kalau kita memiliki penyakit leukemia itu seperti almarhum ini guys, tiba-tiba pingsan dan perjalanannya itu dalam waktu 1 bulan. Dia merasakan keganasan sel darah ya guys ya, yang membuat dia nggak bertahan lagi untuk ya hidup. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum diterima iman Islamnya ya guys ya, dijembarkan kuburannya dan dilapangkan ya guys ya, serta keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Untuk itu saya merasa penting untuk mengangkat kasus ini, dimana kalian nih sering banget menyepelekan menggunakan biupasoy tanpa menggunakan sarung tangan. Menggunakan biupasoy sangat banyak. Coba kalian pikir berapa baju yang kena biupasoy. Saking apanya? Saking kita bekerja memang sering banget menggunakan semprot kaca, terus ini biupasoy juga, terus ini pelancar untuk toilet itu. Nah, kalau misalkan serasa kalian ini mencium bau nih ya guys ya, udah benar-benar baunya nih parah gitu, lebih baik mengantisipasinya menggunakan masker ya guys ya. Apalagi sekarang masker kan banyak ya guys ya. Jangan lupa pakai sarung tangan. Pokoknya biupasoy itu berbahaya, zat-zat kimia. Bukan 1 tahun 2 tahun guys, tahunan itu akan terdeteksi, dimana timbunan-timbunan zat kimia itu yang akan nantinya dikhawatirkan seperti almarhum, yaitu mendadak mendapatkan kabar bahwa almarhum terserang penyakit sel kanker darah ya guys, atau leukemia ya guys ya. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Keluarganya ya shock banget saat mendapatkan kabar bahwa anaknya meninggal ya guys ya, adiknya meninggal dan kakaknya meninggal dunia. Apa yang dilakukan keluarga selain bersedih dan menyesal ya guys ya, dimana
belum bertemu ya guys ya, dimana belum melepaskan rindu dan mengucapkan terima kasih banyak kepada anaknya yang sudah membantu mencari nafkah untuk membahagiakan keluarganya guys ya. Kadang kita bekerja di Hong Kong ya guys ya, orang rumah ini hanya taunya kita ini bahagia karena melihat kita liburan, kita jalan-jalan, padahal saat liburan itu adalah dimana waktu kita meluapkan beban ya guys ya. Tapi salah tafsir, keluarga kita menganggap bahwa kita ini foya-foya. Bagaimanapun, kalau misalkan memang kalian nih posisinya bekerja dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bilanglah maaf, tunggulah sebentar dan sabar. Jangan memaksakan untuk meminjam bank untuk memenuhi hasrat keinginan keluarga yang akan menjerumuskan kamu sendiri. Lebih baik kamu berani tegas menolak keluarga untuk pending segala keinginan, kalau misalkan nggak urgen banget ya guys ya. Dimana kalian juga harus menyayangi diri kalian saat bekerja di Hong Kong. Kalian ini bukan hanya bekerja ya guys ya, tapi kalian harus memikirkan ada 50% kemungkinan sakit itu ada menghampiri kita. Saat ini kita memang masih bisa bergerak tangan, mulut, kaki, tapi kalian gak pernah tahu di rumah sakit Hong Kong banyak juga teman-teman kita yang berbaring sakit, bahkan terkena kanker itu banyak. Kalau kalian mau tahu, untuk itu sayangi diri kalian sebagai PMI yang sehat ya guys ya. Kalau kita berbicara kebutuhan keluarga, ya akan selalu kurang guys. Tapi saya wanti-wanti ke kalian, sayangi diri kalian, kesehatan kalian, ya guys ya. Nah, bagaimana kak dengan hutang banknya kak almarhum ini? Iya, namanya bank ya guys ya, dimana saat peminjam ini meninggal dunia secara tidak langsung ya lunas. Tapi bukan berarti kalian yang lagi kelilit hutang nih berdoa udahlah saya meninggal aja biar lunas. Ya jangan ya guys ya, nggak boleh kita ini patah semangat. Kalian harus tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berjuang. Berani menolak keluarga kalau misalkan kalian tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke? Nah, untuk keluarga yang di Indonesia, saya mewakili teman-teman dengan hormat kepada keluarga-keluarga di Indonesia guys ya. Jangan hanya memandang kami ini dari gaji. Kami di sini ini bekerja. Kalau kalian mau tahu, dari pagi sampai tengah malam, kadang kami ini belum istirahat. Gak semua PMI itu beruntung. Ada yang setiap hari dimarahin terus sama bos, sampai akhirnya PMI ini ngedrop, depresi mentalnya. Ada juga nih yang makannya itu dikasihnya sedikit banget, padahal anak kalian, istri kalian yang sedang bekerja di sini mati-matian mengirimi kalian uang agar kalian bisa makan enak di Indonesia. Setidaknya berilah sedikit perhatian untuk keluarga kalian yang menjadi PMI Hong Kong khususnya ya guys ya. Berikan sedikit perhatian saja, dimana kamu tanyakan gimana sih kamu kesehatannya di situ, kabarnya gimana, terus makannya enak nggak, jangan lupa makan ya. Support kalian adalah semangat kami di sini. Bukan hanya ditanya, kamu gajiannya udah belum sih, kapan kirim? Hindari ya guys seperti itu ya guys ya. Bagaimanapun, di sini anak kalian, di sini adalah istri kalian, di sini adalah kakak kalian, di sini adalah adik kalian yang sedang berjuang demi kalian yang ada di Indonesia. Untuk itu, sayangi, mumpung mereka masih ada, mereka masih memiliki umur panjang, dan doakan supaya sehat dan bisa berkumpul kembali di Indonesia dengan happy ending ya guys ya, dengan bahagia. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, sekali lagi saya mewanti-wanti kepada teman-teman, semoga kita selalu sehat dan mengantisipasi dari paparan zat kimia dengan menggunakan safety ya guys ya, sarung tangan dan masker. Jaga kesehatan kita bersama. Oke, see you next video. Bye bye.